Pak bawa lagi Pak, satu tangga, dua tangga Pak. Iya benar Pak, dipegang aja Pak. Ya Pak, Pak. Yuk, yuk, yuk. Pak dengar Pak. Semua, bukan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan menyampaikan hasil sidang KKIP atas nama terduga pelanggar Barada Richard Eliezer Pudiang atau biasa kita sebut Baradae, NRP 98050869 Jabatan Tamtama Yanma Polri. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 mulai pukul 10.08 sampai dengan 17.30 atau berlangsung selama 7 jam 22 menit. Komisi terdiri dari Ketua Kombes Pol Sakyus Ginting, Wakil Ketua Kombes Pol Imam Tobroni, anggota Kombes Pol Hengki Wijaya. Penuntut Kombes Pol Daniel Widya Mukaram dan Ibda Haidar. Pendamping AKBP Retno Dwi Rahmawati, 2 Brigadir Hoiro Zadi Takwa. Saksi-saksi sebanyak 8 orang. Saksi yang hadir dalam sidang KKIP antara lain AKP DJ, Ibda AM dan Ibda S. Untuk saksi atas nama Bribka RR, Saudara KM dan Saudara FS tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan. Hal ini karena terkait wujud perbuatannya sudah dibuktikan dalam persidangan pidana di Pengadilan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk saksi atas nama Kombes Pol MP dan Ibtu JA tidak hadir dan keterangannya dibacakan. 2 orang tersebut karena sakit. Kemudian wujud perbuatan. Terduga pelanggar telah melakukan penembakan terhadap Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan serta menggunakan senjata api dinas Polri jenis pistol merek Glock nomor Senpi MPF 851 tidak sesuai dengan ketentuan. Pasal yang dilanggar. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf O dan atau pasal 6 ayat 2 huruf B dan atau pasal 8 huruf B dan huruf C dan atau pasal 10 ayat 1 huruf F dan atau pasal 10 ayat 1 huruf A angka 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan sidang KKIP. 1. Terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik disiplin, kode etik maupun pidana. 2. Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. 3. Terduga pelanggar telah menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama
di mana pelaku yang lainnya dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara merusak, menghilangkan barang bukti, dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. 4. Terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. 5. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik, apalagi dia sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir Joshua di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Joshua bersimpuh dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Joshua memberikan maaf. 7. Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. 8. Terduga pelanggar yang berpangkat barada atau tamtama Polri tidak berani menolak perintah menembak Brigadir Joshua dan saudara FS karena selain selaku atasan, jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 9. Dengan bantuan terduga pelanggar yang mau bekerja sama dan memberi keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir Joshua dapat terungkap. Sesuai pasal 12 ayat 1 huruf A PP Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003, maka komisi selaku pejabat yang berwenang memberikan pertimbangan selanjutnya berpendapat bahwa terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Putusan sidang KKEP. A. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. B. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Selesai putusan sidang KKEP. Pak, setelah dinyatakan oleh KKPP, apakah Baradae menyatakan banding atas putusan tersebut atau tidak? Saudara Richard Eliezer menyatakan menerima. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Apakah nanti berarti putusan etik ini menunggu dia tetap akan mengikuti atau menyelesaikan pidana yang tersisa mungkin sekitar 9 bulan lagi, Jenderal, itu yang pertama. Ya. Baru kemudian dia kembali ke kesatuan di Brimob. Kemudian bagaimana keamanan dari Richard Eliezer ketika ia kembali ke kesatuan, meskipun tadi akan dimutasi ke tempat tertentu yang belum diinformasikan. Bagaimana pengamanannya? Apakah masih tetap diizinkan LPSK tetap memberikan perlindungan meskipun Barada tetap menjadi anggota Polri aktif, Jenderal? Yang pertama, putusan demosi berlaku sejak ditandatangani yang bersangkutan menerima putusan ini. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan, ya. Perlindungan tentu internal kita wajib menghormati, wajib menghargai putusan sidang kode etik, ya. Pengamanan kita baik internal, baik dari Propam maupun internal kesatuannya tetap kita lakukan, ya. Jadi keamanan saudara Richard Eliezer tetap dijamin aman ya, Jenderal? Wajib.
Pak, ini kan Richard Eliezer di demosi ya Pak ya 1 tahun. Demosinya seperti apa sih Pak? Penurunan jabatannya seperti apa? Ke jabatan apa? Demosi di fungsi ya Yanma ya. Jadi dalam masa 1 tahun yang bersangkutan ditempatkan di Tamtama di Yanma Polri. Ya. Jelas ya? Izin Pak, satu lagi Pak, sebelumnya kan LPSK juga sempat membuka diri bahwa menerima Richard sebagai pegawai pengawalan dan pengamanan di LPSK jika nantinya tidak dipecat dari Polri. Nah, ini apakah akan jadi pembahasan di internal Polri Pak terkait akan ditugaskan di permintaan untuk ditugaskan di LPSK? Yang jelas putusan daripada sidang yang bersangkutan dipertahankan ya. Artinya sejak diputuskan ini yang bersangkutan menjalani putusan demosi 1 tahun. Cukup ya? Nanti segera kita sampaikan ya. Kita kan masih menunggu sidang banding. Ya. Sidang banding siapa Pak? Banding. Jadi kita masih menunggu sidang banding, nanti tunggu putusan inkrah ya. RR kan banding. Ya. Tentu akan ada sidang lagi nanti. Pidana. Ya, kita tunggu itu. RR kan? Ya. Sampai inkrah. Kalau saudara Richard kan sudah inkrah. Cukup ya teman-teman. Kasihan teman-teman udah nunggu 7 jam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nunggu lama 7 jam lebih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ada yang demosinya masih kata-kata dia. Ada Kompolnas. Ada Kompolnas sama BNI guys. Apa? Audio tadi apa ini nanti? Kompolnas sanksi administratif. Yang apa? Jadikan IPET. Dapat dipertahankan di Dinas Polri sama bisa ketahuan. Berarti ini dulu kali ya? Demosi dulu, demosi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media, terima kasih sudah menunggu dari pagi sampai sore hari ini. Jadi kami dari Kompolnas memberikan apresiasi telah diundang untuk menyaksikan langsung jalannya sidang. Ini wujud transparansi dari Polri. Kami mengapresiasi atas langkah cepat
yang diambil oleh Bapak Kapolri, Kadipropam, dan Irwasum, karena publik menunggu bagaimana nasib Eliezer. Dan hari ini sudah dilaksanakan sidang dari pagi sampai sore. Kami mengikuti secara penuh bagaimana proses pembuktian yang dilakukan. Dan akhirnya sudah diputuskan bahwa yang bersangkutan tetap berada di Polri. Kemudian ada sanksi, yaitu 1 tahun demosi. Kemudian perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang tercela, dan satu lagi permintaan maaf baik secara lisan di depan persidangan tadi maupun secara tertulis kepada institusi Polri. Jadi mudah-mudahan dari hasil sidang ini publik khususnya yang mendukung Eliezer dalam artian karena sudah mengikuti persidangan terbuka selama ini dalam kasus pidana, bisa mendapatkan jawaban akhir dari perjalanan proses hukum terhadap Eliezer. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Tadi kan Para bilang untuk sidang etik grup KRR akan dilaksanakan setelah sidang grup KRR karena mengajukan banding. Nah ini untuk perbedaannya Kompolnas melihat seperti apa Pak? Kalau grup KRR yang banding yang berjalan, apakah ini bisa juga dilakukan sidang etik? Ya, dalam konteks ini memang karena kasus untuk Eliezer ini sudah inkrah, kemudian karena dari pihak kejaksaan atau JPU juga tidak melakukan banding, maka bisa secepatnya dilakukan sidang etik, di mana diantaranya pertimbangannya adalah putusan pengadilan. Jadi penetapan itu menjadi salah satu pertimbangan dalam persidangan tadi. Nah, untuk soal RR ini proses banding masih, tetapi nanti tentunya ada pertimbangan tertentu untuk bagaimana pelaksanaan sidang etiknya. Pak, kita selain kasus Brigadir J juga ada kasus lain ya Pak, seperti Kanjuruhan dan jadi Minasa juga. Nah, Kompolnas melihat seperti apa untuk penegakan disiplin etik Polri untuk para pelaku dan terdakwa untuk penegakan etiknya di Polri seperti apa Pak? Untuk kasus Kanjuruhan kebetulan kami memantau terus. Kami sudah 2 kali ke sana, bahkan kami juga mengikuti persidangannya. Kami juga menanyakan kepada jajaran Bitpropam di sana kapan akan dilaksanakan sidang etik. Memang ketika persidangan sedang berlangsung, para saksi tentunya dibutuhkan di pembuktian di persidangan pidana. Ketika dilaksanakan sidang etik, berbenturan waktu. Itu salah satu pertimbangannya. Demikian juga dengan kasus Teddy Minahasa. Saya yakin dari Polri akan menjadwalkan waktu yang tepat sehingga nanti lebih efektif lagi. Kami selalu berkoordinasi dalam konteks ini, khususnya mengevaluasi setiap masalah yang terjadi, kasus yang terjadi, kami evaluasi dan kami diskusikan bagaimana untuk ke depan langkah antisipasi, langkah pencegahannya dan sebagainya. Di antaranya yang sering kami sampaikan adalah pengawasan langsung dari atasan menjadi penting, karena atasan langsunglah yang paling tahu perilaku anggotanya. Bagaimana tanggung jawab mereka untuk mengawasi, bagaimana tanggung jawab mereka untuk membina, sehingga bisa mengurangi dan mencegah pelanggaran terjadi. Penggunaan gas air mata Pak untuk anggota BRIMOB yang sudah terbukti ada kematian 105 orang di Kanjuruhan. Nah, untuk Kompolnas, apakah ada kedepannya untuk mengantisipasi kematian di penggunaan atau penggunaan gas air mata? Ya, belajar dari kasus Kanjuruhan telah dilakukan penyusunan aturan baru
SOP baru tentang penggunaan gas air mata, termasuk bagaimana pengamanan di event-event sepak bola maupun event-event seperti pertunjukan massal dan sebagainya. Sudah ada aturan baru dan sudah diberlakukan. Saat ini sedang disosialisasikan ke seluruh jajaran. Terima kasih. Bapak materi. Ini Pak, untuk beberapa kasus kan sudah ada yang kami Pak belum juga di sidang etik seperti penurunan partai dan seperti apa Pak? Apakah Bapak akan mendorong Polri untuk melakukan etik? Betul, kami juga mengkoordinasikan masalah itu. Kami sampaikan kapan penjadwalannya akan dilakukan dan ini sedang dibahas. Tentunya mudah-mudahan satu persatu bisa nanti dijadwalkan sehingga bisa tuntas selesai dan publik bisa mengikuti perkembangan dan hasilnya. Bapak izin. Bapak izin Bapak. Pak ini Pak izin terkait penerimaan kembali Eliezer ke polisi ini kan ada pro dan kontra, ada yang sepakat dan yang melihat bahwa kembalinya Eliezer ke polisi, polisi mengambil sikap yang populis. Bagaimana tanggapan Kompolnas melihat itu? Apakah sudah tepat mengembalikan Eliezer ke polisi sementara dia jelas dia melanggar pidana melakukan pembunuhan? Betul, yang pertama marilah kita hormati putusan sidang kode etik yang sudah dilakukan. Kami mengikuti pertimbangan pembuktiannya dan sebagainya. Nah, ini dulu yang perlu kita pegang. Tentunya ini juga akan menjadi acuan dalam hal kasus-kasus yang lain. Soal bagaimana pro dan kontra, apapun selalu ada pro dan kontra. Tapi saya yakin dengan transparansi yang dilakukan, itu publik akan bisa dengan cepat menerima, memahami dan kemudian nanti bisa yang kontra ini bisa secara berangsung nanti bisa menerima. Sudah karena kami cermati tadi pertimbangan yang diberikan, khususnya sisi-sisi yang meringankan, kemudian argumentasi yang disampaikan plus putusan pengadilan, ini yang menjadi penting. Nah, ada kekhawatiran jadi presiden hasil sidang etik tadi terhadap yang akan ada potensi kekhawatiran akan jadi presiden hasil sidang etik tadi? Menurut kami tidak ya, karena nanti kembali yang bersangkutan ini tentunya akan diuji, dia harus bisa menunjukkan betul-betul perilaku, sikap, tindakannya yang bisa menjadi contoh. Satu hal, kejujuran sangat tinggi nilainya. Ini poinnya ya. Karena dengan kejujuran dialah maka kasus Duren 3 bisa terungkap. Nah, dengan keberanian Eliezer kan membawa budaya baru yaitu soal whistleblower, justice kolaborator, dan itu beda banget dengan sebelumnya Polri sebelumnya. Apakah itu siap nanti Polri menerima budaya baru seperti itu untuk reformasi Polri gitu Pak? Untuk reformasi kultural Polri, hal itu sangat dibutuhkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu, ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota ketika memang menerima perintah yang melanggar norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama, dia akan berani menolak. Terima kasih. Sorry ya, ketendang Pak etik tuh.